Kata orang, ada banyak akibat ketika orang kelamaan di rumah, atau istilah kerennya sekarang itu tagar stay at home. Kita di wilayah Banten mulai kemarin tanggal 18 April diberlakukan yang namanya PSBB. Bapak Ibu, ada teman pendeta dia kirim di WhatsApp grup, pendeta dia bilang begini, tolong diperhatikan. Kalau kelamaan di rumah, terus tidak bisa bikin apa-apa, salah-salah bisa stres. Bagaimana caranya mengenali orang stres? Ini ada contohnya katanya. Contohnya ibu yang stres begini, dia teriak sama anaknya, Doni, siram tanaman itu di halaman. Padahal itu hari hujan. Terus Doni bilang begini, Ma, hujan, jangan banyak alasan, siram, pakai payung sana katanya. Bapak Ibu, itu ibu, tanda-tanda kalau sudah mulai stres. Lalu bukan hanya ibu, orang lanjut usia pun opa-opa, opung juga bisa stres. Stresnya kenapa? Dia main-main itu koin, yang tadinya dari lembaran tinggal koin, ketelan itu koin. Dan koin itu 500 rupiah. Terus anak dan cucunya bawa ke rumah sakit ke UGD. Terus dokter bilang begini, waduh, yang seperti ini nih harus dioperasi kecil katanya, karena tersangkut di tenggorokan. Berapa biayanya? Biayanya 2 juta. Si opanya langsung, orang lansia itu bilang begini, gila, untuk keluarin 500 ribu harus keluar 2 juta, rugi gua katanya. Nah Bapak Ibu, itu kalau orang tua yang stres katanya. Lalu ada juga kalau anak muda yang stres. Kalau anak muda yang stres lain lagi. Anak muda stres begini, tiba-tiba dia lari ke jalan sana. Lihat ada polisi yang lagi jaga, piket. Terus bilang begini sama polisi, Pak polisi, ada kecelakaan, cepat tolong katanya. Di mana? Di televisi Pak, cepat sebelum iklan lewat katanya. Bapak Ibu, itu cuma candaan. Ya tentu kita sekarang ini berkomunikasi lewat WhatsApp group, lewat sosial media yang lainnya, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Intinya kita mau berkomunikasi. Hari ini di Minggu tanggal 19 April kita belum bisa beribadah di gedung gereja kita. Kita ketahui sejak tanggal 11 April Gubernur, pemerintah provinsi mengajukan permohonan untuk pemberlakuan PSBB di wilayah Banten. Dan tanggal 18 April PSBB itu diberlakukan. Artinya apa? Artinya pembatasan gerak dan berkumpul itu semakin diperketat. Dan dampaknya tentu kita belum bisa melakukan kegiatan pelayanan dan ibadah secara normal. Bapak Ibu, sekali lagi, kalaupun gedung gereja GKK 2 kita belum bisa kita datangi, jangan pernah ragu. Tuhan datang ke rumah Bapak Ibu, ke dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau berbicara atau merenungkan apa yang Tuhan firmankan lewat Keluaran pasalnya yang ke-7 ayat 7 sampai dengan 13. Bapak Ibu kekasih, kalau saya boleh pinjam istilah dari anekdot atau selingan yang tadi saya ungkapkan di awal renungan Bapak Ibu, sebenarnya Musa ini juga orang stres. Saya pinjam istilah, walaupun itu cuma istilah saja. Kenapa dikatakan sebagai orang stres? Karena dia lari. Setelah apa? Setelah melakukan tindakan emosional, menolong yang namanya budak Ibrani yang waktu itu menjadi pekerja paksa. Lalu kemudian Bapak Ibu ketika orang-orang Mesir mengenali dan mengatakan bahwa itu Musa yang melakukan, dia melarikan diri. Dan ketika dia melarikan diri Bapak Ibu kekasih, beda dengan kondisi kita sekarang. Kondisi kita sekarang kalau kita melarikan diri dari Porong Serap, kita bisa pergi ke Bintaro, kita bisa pergi kemana-kemana dan suasananya banyak yang bisa kita lihat. Musa pada masa itu dia bisa lari, tapi lari kemana? Yang ada Alkitab mencatat dia lari ke padang gurun Midian. Bapak Ibu, orang dalam tekanan dicari-cari oleh aparat, lalu dia lari di padang gurun, dia tidak dapatkan apa-apa. Akhirnya kemudian dia dalam tanda petik, dalam melindungi diri, lalu kemudian dia melihat ada
keluarga atau suku orang Midian, imam Midian yang namanya Yitro, lalu kemudian dia ada di sana. Bapak Ibu kekasih, cukup lama Musa berusaha untuk mengamankan dirinya. Tapi kemudian Alkitab katakan apa? Ketika dia sedang mengembalakan domba, mulai dari hari Senin kita membaca kitab Keluaran, dia justru berhadapan dengan suatu penampakan yang tidak pernah dia lihat. Musa pernah tinggal yang namanya di istana Mesir yang begitu megah pada masanya. Tapi ketika dia berada di padang gurun itu lalu menghadapi atau melihat penampakan penglihatan yaitu semak belukar yang menyala dan tidak terbakar semak belukar itu, Bapak Ibu dia takjub. Jadi kita bisa melihat ya, saya sengaja ingin menunjukkan bagaimana seorang Musa dengan situasi batin, emosi, kejiwaan yang belum stabil, lalu kemudian dia berusaha menenangkan diri di padang gurun Midian, lalu berkumpul dengan keluarga Yitro di sana, lalu kemudian dia berusaha bersosialisasi, lalu dia mengembalakan domba, melakukan aktivitas sehari-hari. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia kemudian mendapatkan penampakan, penglihatan semak belukar yang menyala. Dia yang berusaha untuk kembali dalam situasi kejiwaan yang tenang itu tiba-tiba seperti dihantam, melihat sesuatu yang tidak pernah atau belum pernah dia lihat. Dan bukan hanya itu, Alkitab katakan pada pasal yang ketiga kitab Keluaran, ada suara yang menyapanya. Suara yang menyapanya itu adalah suara Tuhan Allah. Bapak Ibu yang kekasih, disitulah Musa dijumpai oleh Tuhan. Bapak Ibu ketika kita membaca kitab Keluaran pasal yang ke-7, maka kita tidak boleh lepas pasal yang ke-7 ini dari ayatnya yang ke-28. Di ayat yang ke-28 di sana dikatakan Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa? Bapak Ibu masih mengingat pembacaan kita dari hari Senin, dari pasal 3 itu bagaimana Musa dijumpai oleh Tuhan. Lalu kemudian Musa, Tuhan memperkenalkan diri siapa dia. Asyir aku adalah aku kata Tuhan. Bapak Ibu kekasih, Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika kita membaca pasal 6 ayatnya yang ke-28, Tuhan katakan perjumpaan itu bukan hanya untuk perjumpaan. Tapi perjumpaan itu adalah titik awal untuk pengutusan Musa bertemu kepada Firaun, penguasa pada saat itu, untuk apa? Untuk menjadi jawaban Tuhan bagi orang Israel yang waktu itu menderita dalam perbudakan di Mesir. Bapak Ibu coba lihat, dalam situasi kejiwaan, situasi emosional, batin diri Musa yang berusaha untuk kembali kepada formasi keadaan yang baik lagi, lalu kemudian dia diberikan tugas, tanggung jawab yang besar. Dari pasal 3 Bapak Ibu, kita mendapatkan beberapa kali pernyataan Musa. Saya tidak mampu, saya tidak pandai bicara dan seterusnya dan seterusnya. Dan ketika itu juga Tuhan menjawab Musa. Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengutus, bukan Tuhan yang asal-asalan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengutus itu Tuhan kenal siapa yang dia utusnya. Dan Tuhan tahu apa yang ada pada diri yang diutus itu. Karena apa? Karena yang diutus itu adalah ciptaannya. Bapak Ibu yang kekasih, satu hal yang terus-menerus harus kita ingat, kemajuan masyarakat modern, tentu itu kita patut syukuri, tapi pada saat yang sama kita harus tetap bijak dan mencermati. Kenapa Bapak Ibu? Karena spiritualitas masyarakat modern ternyata tidak berbanding lurus dengan yang namanya kecanggihan teknologi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah ketika kecanggihan teknologi itu sudah menyentuh sampai ke bulan sana, bahkan sudah bisa melihat planet yang terjauh di sana, tata surya itu bisa direkomposisi lagi, dirumuskan lagi dan seterusnya dengan kecanggihan teknologi, bahkan yang namanya ilmu mikroskopik yang sampai ke dalam yang kecil-kecil itu pun mereka sudah tahu, Bapak Ibu, itu kecanggihan. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi dengan masyarakat modern.
semakin canggih, justru bukan semakin canggih juga untuk berjumpa dengan Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita mau cermati, kadang-kadang Tuhan hanya menjadi label. Tuhan hanya menjadi tempelan. Tapi yang terjadi dalam entah itu peristiwa ritual, seremoni, sebenarnya mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Masyarakat modern membungkus kepentingan-kepentingan pribadi kelompoknya, kepentingan-kepentingan ekonomis dan lain sebagainya, tapi bungkusannya adalah berbau rohani dan Tuhan. Itu yang saya maksud dengan spiritualitas modern, bahwa menunjukkan tidak berbanding lurusnya. Harusnya kalau kecanggihan itu tinggi, menanjak naik, maka spiritualitas juga itu harus makin canggih. Yang terjadi kita sekarang Bapak Ibu, kita melihat dengan situasi pandemi COVID-19, orang lagi sibuk-sibuk berbicara bagaimana mengadakan APD, masker dan lain sebagainya, melakukan penyemprotan desinfektan dan lain sebagainya, bagaimana kita menjaga jarak, stay at home dan lain sebagainya. Bapak Ibu kita bisa melihat di sosial media, ada sekelompok orang Kristen hamba-hamba Tuhan yang sibuk berperang ayat Alkitab. Yang sibuk saling menelanjangi satu dengan yang lain. Perlu tepuk tangan atau siapa yang bertepuk tangan? Tentu bukan Tuhan yang bertepuk tangan. Baik, Bapak Ibu kita kembali lagi kepada Musa. Musa menyampaikan banyak keberatan ketika Tuhan jumpai dan Tuhan utus. Di pasal 6, Tuhan mengutus Musa untuk berjumpa dengan Firaun. Ada kelemahan-kelemahan Musa dan Tuhan sudah lengkapi itu. Di ayat yang ke-29 Bapak Ibu, kalau kita mengikuti pembacaan dari pasal yang ketiga itu, berkali-kali Tuhan menjawab keterbatasan dan keberatan Musa. Bapak Ibu di ayat yang ke-29 pasal 6, Musa kembali menyatakan keberatannya. Dia katakan, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Bapak Ibu coba lihat. Orang sekaliber Musa, dia tetap mempunyai keberatan. Dia tetap bisa dikungkung, dipenjarakan oleh keterbatasan, oleh keraguan-raguannya dia, oleh keresahannya dia, kecemasannya dia. Beberapa penafsir mengatakan apa Bapak Ibu? Sebenarnya bukan soal keterbatasan yang ditakuti oleh Musa. Yang ditakuti oleh Musa adalah Bapak Ibu bahwa Firaun akan menangkapnya. Firaun akan memenjarakannya. Firaun akan menjebloskannya ke penjara dan menghukum mati karena dia melakukan pembunuhan pada waktu yang lalu. Bapak Ibu, ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan, maka sebenarnya berbagai dalih keberatan kita itu tidak pantas untuk kita munculkan. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi isi lubuk hati kita yang terdalam. Karena itu Bapak Ibu kekasih, masuk di dalam pasal yang ke-7, di ayat yang pertama Tuhan katakan apa? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Bapak Ibu, saya cek teks aslinya dalam bahasa Ibrani. Saya pikir teks bahasa Indonesia ini Allah ini mungkin salah gitu atau keliru. Mungkin maksudnya ilah, God dengan G kecil, dewa-dewa. Tetapi Bapak Ibu kekasih, di dalam teks Ibrani di sana dikatakan bahwa aku mengangkat engkau, kata firman Tuhan, aku mengangkat engkau sebagai, teks aslinya menyebutkan Elohim. Elohim itu Bapak Ibu dikenakan hanya kepada Allah. Bayangkan itu. Bagaimana intensitasnya Tuhan meyakinkan seorang Musa. Musa katakan saya punya keterbatasan, bagaimana Firaun itu berkuasa, Firaun itu dewa dan lain sebagainya. Pasal 7 ayat 1 Tuhan katakan, aku mengangkat engkau sebagai Elohim, Allah bagi Firaun. Wah, dahsyat Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah berkenan memilih, mengutus,
Maka Bapak Ibu nggak perlu kita pamer-pamer di panggung, pasang-pasang spanduk, rasakan kuasa dan lain sebagainya. Tuhan sendiri yang memberikan jaminan itu. Tuhan katakan, aku mengangkat kau sebagai Allah. Firaun pada waktu itu Bapak Ibu kekasih adalah figur yang ditakuti. Dia adalah raja, bukan hanya raja, dia seorang kaisar, bukan seorang kaisar. Tapi dia juga diyakini sebagai titisan dewa, dewa Ra, dewa terang, dewa matahari itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam beberapa produk film tentang Mesir atau pada masa-masa kuno itu, seorang raja itu bukan seorang biasa-biasa. Dia punya kekuatan supranatural. Tapi disitulah Bapak Ibu kekasih, sebenarnya bukan soal supranaturalnya kekuasaan yang luar biasa itu. Tuhan mau menunjukkan, firman Tuhan mau katakan begini, ketika seorang yang diutus itu lalu kemudian mempunyai keraguan, Tuhan jawab keraguan itu sampai pada yang paling kecil atau paling besar sekalipun. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan jawab. Musa diyakinkan oleh Tuhan bahwa aku mengutus engkau, dan pengutusan Tuhan itu bukan menerjunkan secara bebas lalu kemudian nanti Musa dikeroyok mati dan selesai, tidak. Tapi Tuhan mengutusnya dengan segala kelengkapan, bahkan yang tidak pernah Tuhan berikan bagi manusia lain. Tuhan katakan, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau ditanya untuk dunia kita sekarang, siapa sih orang yang paling berkuasa di dunia kita saat ini? Apakah Presiden Putin dari Rusia sana? Apakah seorang Donald Trump dari Amerika sana? Apakah seorang Bill Gates, orang yang paling kaya itu? Tuhan katakan pada masa itu Firaun yang paling ditakuti itu, Tuhan katakan, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Lebih tinggi dari orang-orang yang ditakuti pada masa itu. Bapak Ibu, Musa diutus Allah bukan untuk sesuatu yang asal-asalan. Musa diutus Allah bukan untuk diterjunkan secara bebas, tapi Musa diperlengkapi secara luar biasa. Nah kemudian Bapak Ibu kasih, ketika Musa diutus oleh Allah, maka apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan kepada Firaun? Firman Tuhan pada ayat yang kedua dikatakan bahwa engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya, itu sengaja di slide saya bikin garis bawah Bapak Ibu, itu menjadi penekanannya, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Bapak Ibu, ini menarik. Kenapa? Kan Tuhan Maha Kuasa. Kan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa Tuhan tidak cabut itu orang-orang Israel, keluarkan dari Mesir sekejap, pindahkan ke Kanaan, selesai. Bapak Ibu, Alkitab kita memberi kesaksian tentang Tuhan, bukan Tuhan sebagai magician, tukang sulap. Juga bukan Tuhan sebagai Tuhan yang tidak adil. Karena Tuhan memilih umatnya, lalu yang bukan umatnya diperlakukan semena-mena. Tidak. Bapak Ibu coba ingat Yohanes pasal 17 ketika kita bersama-sama masuk dalam ibadah hari doa GPIB. Dalam renungan Yohanes pasal 17 ada bagian yang ketiga, bagian yang kedua, Yesus berdoa buat murid-muridnya. Yesus berdoa begini, aku berdoa buat mereka untuk Tuhan melindungi mereka dan bukan untuk mencabut mereka dari dunia ini. Itu kata-kata doa Tuhan. Dan hal yang sama Bapak Ibu diungkapkan oleh Tuhan, Tuhan Allah lewat Musa, tolong kamu pergi kepada Firaun, katakan bahwa bebaskan orang Israel ini. Bapak Ibu kita lihat bagaimana Allah, Tuhan Allah yang adalah pencipta itu adalah Tuhan yang penuh dengan keteraturan. Dia menciptakan kehidupan. Dan kalau dalam kehidupan itu manusia membangun yang namanya sejarah. Allah yang mempunyai segala sesuatu itu, dia datang, dia melakukan karyanya, dia tidak merusak sejarah. Dia tidak merusak tatanan hidup. Dia masuk dalam sejarah itu. Lewat siapa? Lewat utusannya yang namanya Musa dan Harun. Tuhan mengutus Musa didampingi oleh Harun untuk apa? Untuk Firaun membebaskan orang Israel dan kemudian keluar dari Mesir. Dan yang menarik lagi, ayat yang ketiga dikatakan di sana, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun
dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bapak Ibu, ada dua hal dari ayat ini mau diungkapkan. Yang pertama adalah kita perlu banyak sekali belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Sosok dan figur dari orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan utus. Khususnya Musa. Perjanjian Lama ada dua orang yang bagi orang Israel juga itu menjadi favorit dalam kehidupan iman mereka. Siapa mereka? Yaitu Musa dan Elia. Kenapa? Karena mereka, Musa dan Elia, mempunyai kehidupan relasi yang intens dengan Allah dan ada hal-hal yang tidak pernah disampaikan oleh Tuhan dengan cara yang sama ketika Tuhan menyampaikannya kepada Musa. Sangat dekat. Ayat yang ketiga ini Tuhan katakan, kamu pergi kepada Firaun, Firaun itu akan menolak. Dan karena itu juga nanti aku akan melakukan ini. Tuhan sudah singkapkan itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya menyampaikan cerita kepada Bapak Ibu, saya katakan begini, ini rahasia ya. Itu kan berarti ada relasi yang dekat saya dengan Bapak Ibu. Atau kepada istri, atau kepada orang lain, atau kepada mahasiswa, atau kepada jemaat, pada majelis. Ini adalah informasi terbatas. Wah berarti itu kan sumber A1, dipercaya. Yang menerima pun adalah orang dipercaya. Ayat 3 ini Bapak Ibu kalau kita cermati, penafsir katakan bahwa Tuhan sudah bukakan kepada Musa. Ini loh kamu diutus dan ini akan terjadi. Bahwa Firaun itu akan terus menolak, terus akan menentang. Tapi ketika Firaun itu menolak, aku juga tidak tinggal diam. Kata-katanya, aku akan memperbanyak tanda dan mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bapak Ibu, hal yang pertama yang mau dikatakan adalah kita melihat bagaimana istimewanya hubungan atau relasi antara Musa dengan Tuhan. Atau tepatnya Tuhan membuat hubungan Musa dengan Tuhan itu menjadi begitu istimewa. Maaf ya Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita begitu istimewa hubungan kita. Tapi seberapa banyak dari kita yang menghayati keistimewaan dari Tuhan. Seringkali kita gagal atau malah lupa keistimewaan yang Tuhan berikan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua dari ayat yang ketiga ini Bapak Ibu kasih ada banyak yang bertanya. Demikian pun di kelas-kelas Alkitab yang saya ampu begitu baik di jemaat maupun di kuliah. Ada kata-kata di sana dikatakan tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Seolah-olah Tuhan ini lagi sedang bermain panggung boneka. Ada Musa sebagai boneka yang ya heroik, protagonis. Lalu kemudian ada Firaun boneka yang antagonis, diadu. Yang ini terus diutus, ayo lawan-lawan, yang di sini ini bertahan-bertahan. Kalau begitu jadinya, Tuhan kok jahat sekali ya. Manusia hanya sekedar puppet sebagai boneka. Ada orang menafsirkan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu kekasih, memahami ayat-ayat seperti ini, hal yang sama juga kalau kita baca di dalam kisah tentang Raja Saul, bagaimana dia kemasukan roh jahat dan seterusnya. Lalu orang yang melihat katakan, oh itu datang dari Allah. Bapak Ibu, ayat-ayat seperti ini harus kita pahami dalam perspektif teologis Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama Bapak Ibu, salah satu prinsip teologis dikatakan di sana bahwa tidak ada yang lain selain Allah. Adonai Elohim, Tuhan Allah itu adalah segala-galanya. Makanya dikatakan Elohim, dia adalah Allah yang mengatasi segala Allah. Karena dia Allah, dia mengatasi segala Allah, maka segala sesuatu bersumber dari dia. Akhirnya kemudian Bapak Ibu, pemahaman sederhana dan dangkal dari umat Allah mengatakan begini, kalau dia sumber dari segala sesuatu, maka berarti yang baik dan buruk berasal dari dia juga. Itu konteks pemahaman perspektif teologis Perjanjian Lama. Artinya apa? Ada keterbatasan penafsiran pada saat itu karena Allah sumber satu-satunya sumber, maka yang baik dan buruk pun bersumber daripada Allah. Padahal tidak demikian. Allah tetap adalah sumber kebaikan
Kejadian pasal 3 mengatakan bahwa justru manusia yang gagal memelihara kebaikan Allah, kebaikan yang sejati itu, sehingga lahirlah yang namanya kejahatan. Nah Bapak Ibu, ketika ada kata-kata aku akan mengeraskan hati Firaun, sebenarnya yang mau dikatakan begini, bahwa ketika Tuhan mengutus Musa dan Harun, maka kemudian Firaun itu bereaksi. Ketika Firaun bereaksi itu, kalau kita bandingkan, nanti Bapak Ibu bisa membacanya di rumah, tentang tulah-tulah 1 sampai dengan tulah 10, tulah 1 datang, lalu kemudian Musa berdoa, tulah 1 itu kemudian selesai, lalu Firaun bukan bertobat, tapi makin jahat. Itu kata-kata yang disebut dengan aku akan mengeraskan hati Firaun. Artinya apa? Hatinya Firaun itu tertutup. Semakin Tuhan nyatakan kuasanya, semakin dia merasa saya bisa mengalahkan Tuhan. Jadi karya Tuhan, tindakan Tuhan tidak dipahami dan tidak membawa Firaun untuk datang kepada Tuhan merendah. Karena dia merasa adalah dia penguasa, dia adalah dewa, maka dia tidak mau dikalahkan. Jadi semakin dia melihat karya Tuhan, dia semakin mau menunjukkan saya lebih hebat dari Tuhan. Itu kata-kata yang disebut aku akan mengeraskan hati Firaun. Tuhan menunjukkan banyak tanda, tapi Firaun menafsirkannya, menerimanya sebagai perlawanan. Nah Bapak Ibu kekasih, firman Tuhan, dan itu disampaikan firman Tuhan kepada Musa, kamu aku utus dan kamu akan mendapatkan situasi seperti ini. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan Musa? Dia sudah disingkapkan misteri itu, rahasia itu, dan dia juga dikasih tahu bahwa Firaun akan semakin keras, tanda-tanda mujizat juga Tuhan akan banyak. Lalu bagaimana posisinya Musa? Firman Tuhan katakan, kalaupun itu yang terjadi, maka yang diperbuat Musa adalah tetap menyatakan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu coba lihat bagaimana di ayat yang ke-6 dikatakan di sana bahwa situasi yang Tuhan gambarkan yang akan dihadapi oleh Musa dan juga apa yang akan Tuhan lakukan dalam rangka memberikan jaminan pengutusan bagi Musa. Bapak Ibu, Tuhan katakan bahwa Musa dan Harun tetap harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan Musa lakukan. Kita bisa tarik sebuah pelajaran sederhana. Bapak Ibu, sebagai yang diutus, Musa tidak pernah merasa lebih dari Tuhan yang mengutusnya. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, ketika Musa disingkapkan rahasia hari depan, hari-hari pelayanannya, pekerjaannya, tanggung jawabnya, maka Musa tidak mundur. Tapi juga Musa pada sisi yang sama tidak mengatakan bahwa saya lebih hebat, saya mampu mengatasi itu. Yang Musa lakukan adalah ketaatan. Bahwa dia percaya Tuhan yang mengutus itu, maka Tuhan yang sama juga yang akan memenuhi janjinya kepadanya. Maka itu dikatakan dalam ayat yang ke-6, Musa dan Harun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jadi dari sini Bapak Ibu kita masuk bagaimana Musa dan Harun di usia yang ke-80 tahun, Harun usia 83, mereka kemudian pergi berjumpa dengan Firaun. Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu? Kita masuk dalam ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Musa di hadapan Firaun didampingi oleh Harun, mereka datang kepada Firaun menyampaikan maksud mereka sebagaimana firman Tuhan. Dan kemudian Musa menunjukkan mujizat dari Tuhan. Sama persis seperti yang Tuhan katakan. Lemparkan tongkat itu, lalu kemudian tongkat itu menjadi ular. Tunjukkan. Firaun berkata kepada Musa, apabila Firaun, kata firman Tuhan, apabila Firaun berkata kepada kamu tunjukkan suatu mujizat, Tuhan katakan maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambil tongkatmu, lemparkan tongkat itu depan Firaun. Dan itu yang dilakukan. Bapak Ibu coba kita lihat ya bagaimana sikap dan tindakan, bentuk ketaatan Musa. Musa bisa saja Bapak Ibu ketika mau berangkat ke Firaun, Musa bilang begini sama Harun, sini Harun tongkatnya biar saya yang pegang, bisa saja. Dia mau kasih tunjuk di depan Firaun, kan bisa saja. Musa bisa saja mengambil alih atau kemudian memanipulasi keadaan, bisa saja.
Tapi tidak dilakukan oleh Musa. Di hadapan Firaun, Musa datang lalu menyampaikan apa yang Tuhan mau. Lalu kemudian ketika Firaun mengatakan, tunjukkan mujizat, persis yang Tuhan firmankan Musa lakukan. Harun lemparkan tongkat itu. Dan kemudian Bapak Ibu yang kasih, sebagaimana firman Tuhan, maka kemudian tongkat itu menjadi ular. Nah yang menarik adalah, ini momen-momen pentingnya, justru pada saat itu yang disebut dengan hati Firaun semakin dikeraskan, yang ditunjukkan di hadapannya, di hadapan Firaun oleh Musa dan Harun, tidak membuat dia menjadi merendah, tapi justru dia semakin keras. Apa buktinya? Dia panggil ahli-ahli sihir. Dia panggil ahli-ahli sihir itu untuk menunjukkan juga bagaimana ahli-ahli sihir bisa melakukan yang sama, tongkat menjadi ular. Wah, Bapak Ibu seru kita membaca ayat-ayat ini. Bagaimana Musa dan Harun yang cuma bermodalkan tongkat, atau tepatnya dia bermodalkan tongkat, mereka bermodalkan tongkat dengan kuasa Allah yang besar itu, berhadapan dengan kekerasan hati seorang Firaun yang bermodalkan dengan kekuatan sihir. Dan Bapak Ibu kasih, apa yang terjadi di sana? Yang terjadi kita bisa lihat ada banyak ular dikatakan di sana. Ular-ular itu mengelilingi ular yang perubahan dari tongkat Harun itu. Dan Bapak Ibu kekasih, Tuhan menyatakan dengan sangat jelas kemampuan ilmu ahli-ahli sihir, ahli-ahli Mesir itu dengan berbagai mantranya. Ayat yang di sana dikatakan Bapak Ibu bahwa Musa dan Harun tidak gentar ketika berhadapan dengan ahli-ahli sihir dengan ular yang banyak itu. Ayat 12b, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat ahli-ahli sihir itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari ayat 12b sebenarnya ada pesan yang sangat kuat buat kita. Ketika kita menjalani tugas tanggung jawab kita, atau katakanlah kita menjalani hidup sebagai seorang yang percaya. Bapak Ibu, kita menjadi orang percaya itu sekali lagi dia tidak diangkat dari dunia ini. Kita tetap dalam dunia ini. Dan ketika kita tetap dalam dunia ini Bapak Ibu yang kekasih, maka kita akan berhadapan dengan berbagai situasi nyata yang real. Kita nggak punya uang, usaha gagal, apalagi sekarang sedang pandemi COVID-19, di mana-mana terbatas. Kita ada di sini, kita percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa melakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan tidak angkat kita dari dunia ini, kita tetap ada dalam dunia ini. Pesan yang sangat kuat dari 12b ini, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Bapak Ibu kita bisa membayangkan ya, memposisikan diri sebagai Musa dan Harun. Pada saat itu mereka berdua, lalu kemudian mereka cuma punya tongkat satu, sementara ahli-ahli Mesir itu banyak, dan mereka tongkat-tongkatnya jadi ular juga. Dan sementara Firaun yang berkuasa itu punya tentara dan lain sebagainya. Bapak Ibu apa yang dirasakan suasana hati pada saat itu? Sebagai manusia biasa, Musa bisa gentar saat itu. Atau tepatnya gemetar. Harun apalagi. Bisa juga dia ketakutan. Tapi karena mereka berangkat dari pengutusan Tuhan, mereka diyakinkan, diberi keteguhan oleh Tuhan. Maka itulah yang menjadi modal mereka. Modal mereka itu bukan rasionalitas, modal mereka itu bukan tingkat kemampuan mereka, tapi modal mereka itu adalah janji Allah itu. Maka itu Bapak Ibu kekasih, ketika ular-ular yang merupakan dari tongkat-tongkat ahli sihir itu mengerubuti tongkatnya Harun, seekor ular saja, mereka tidak gentar. Karena di balik itu ada kuasa Allah yang dahsyat. Bapak Ibu, situasi sulit yang kita hadapi, kalau boleh saya implementasikan dalam konteks kita sekarang. Seperti ular-ular ahli Mesir. Berbagai sisi dikelilingi, tidak ada ruang sedikit pun untuk bergerak. Tetapi disitulah Bapak Ibu, bagaimana kekokohan iman. Bukan ditunjukkan dengan berteriak-teriak di atas panggung. Bukan ditunjukkan dengan gaya gestur tubuh yang atraktif, bukan. Tapi menunggu dengan tenang,
meyakini bahwa Tuhan yang menjumpai adalah Tuhan yang hidup, maka Tuhan yang hidup juga yang berkuasa atas detik-detik kehidupan itu, maka ketika itu juga mereka melihat bagaimana tongkat Harun yang berubah jadi ular itu menelan tongkat-tongkat alih Mesir yang berubah jadi ular juga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, momentum itulah yang menjadi perenungan buat kita. Ketika kita memasuki minggu pertama sesudah Paskah. Apa pesan dari kisah ini? Saya mengajak kita untuk melihat begini. Bapak Ibu, ketika kita dituntun dengan kisah seorang Musa, maka sebenarnya kerja Tuhan luar biasa bagi seorang Musa. Kenapa demikian Bapak Ibu kasih? Yang pertama, kita sama-sama memahami bagaimana ketika kita melihat seorang Musa, maka di balik diri figur seorang Musa itu ada Allah yang punya janjinya yang kekal. Kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, Alkitab kita kan dibuka dengan cover tulisannya Perjanjian Lama. Lalu kemudian Matius masuk dengan cover Perjanjian Baru. Sederhana Bapak Ibu. Yang mau dikatakan apa Bapak Ibu yang kasih? Yang mau dikatakan Kejadian sampai dengan Wahyu itu berisi satu kata, yaitu perjanjian Allah. Kenapa disebut lama? Karena perjanjian itu belum digenapi. Kenapa disebut baru? Karena perjanjian itu sudah digenapi dengan kedatangannya menjadi manusia, lalu menebus manusia dari dosa dengan kematiannya dan kebangkitannya. Kata kunci dan menjadi kata penting dalam memahami firman Tuhan yaitu perjanjian. Dan janji itu juga adalah janji yang Tuhan sudah katakan di Taman Eden itu. Ketika manusia gagal memelihara kemuliaan yang Tuhan berikan. Memelihara kekekalan yang Tuhan berikan. Manusia pertama di Taman Eden, laki-laki dan perempuan itu gagal. Tapi kegagalan manusia tidak menjadi akhir segala-galanya di hadapan Tuhan. Justru Allah yang Maha Kasih itu, Tuhan Allah yang Maha Kasih itu, Dia memberikan janji kepada seluruh ciptaannya, generasi ganti generasi sampai nanti akhir zaman. Demikian pun yang terjadi pada Musa. Ketika situasi pada saat itu Firaun yang berkuasa tidak mengenal lagi yang namanya Yusuf, tidak mengenal lagi kebijakan Yusuf yang menyelamatkan Mesir, bukan hanya Mesir tapi dunia sekitarnya, wilayah sekitarnya. Firaun yang keras itu menjadikan orang Israel, orang Ibrani menjadi budak. Dan di dalamnya di sana ada yang namanya keluarga dari Musa, dan di dalamnya di sana ada seorang Musa yang lahir, yang pada saat itu adalah sebuah ancaman. Dia lahir harus mati. Bapak Ibu, dalam hidup seorang Musa, sebenarnya kita juga bisa melihat ada janji Tuhan yang kekal. Pertanyaan buat kita Bapak Ibu, apakah kita juga bisa melihat ketika kita tidak hadir dalam gedung gereja ini, kita sekarang sedang beribadah di rumah. Apakah kita bisa melihat dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, dalam diri jemaat kita, dalam diri masyarakat Indonesia, dalam diri orang-orang yang kita temui. Di balik itu ada janji Allah yang kekal. Mari kita sama-sama melihat karya Tuhan melalui seorang Musa, bukan karya yang tiba-tiba. Tuhan yang disaksikan oleh Alkitab, bukan Tuhan yang tidak teratur. Tapi Dia adalah Allah yang menata hidup ciptaan itu dengan begitu baik. Nah yang kedua Bapak Ibu kasih, dari kisah ini juga saya ingin ajak kita untuk melihat begini. Bahwa ketika generasi ganti generasi manusia pertama, ada Nuh dan seterusnya, sampai kepada keturunan orang Israel pada masa Musa, Bapak Ibu rasanya tidak terhitung yang namanya penderitaan, persoalan, pergumulan. Dan lewat kesaksian hidup seorang Musa dan Israel pada masanya Bapak Ibu kasih, Alkitab memberi kesaksian kepada kita, Allah yang berjanji itu
Tuhan yang berjanji itu adalah Allah yang tidak pernah tidur. Bapak Ibu, sekian tahun yang lalu, sekarang masih ada filmnya. Artis atau aktor utamanya itu Jim Carrey. Judul filmnya itu Majesty. Ceritanya Jim Carrey itu frustrasi karena dipecat dari pekerjaannya, lalu kemudian dia bertanya, kenapa Tuhan jadi seperti ini? Apa Tuhan tidak dengar doaku, katanya. Lihat orang dan lain sebagainya, pokoknya dia frustrasi. Sampai kemudian di film itu diceritakan Bapak Ibu, bagaimana dalam tanda petik yang namanya film ya, di situ divisualisasikan Tuhan datang. Lalu Tuhan tawarkan, mau gak kamu jadi Tuhan, katanya. Di film itu menarik, kenapa ditunjukkan, kalau kamu jadi Tuhan tuh kamu bisa begini, katanya. Jadi dia ada di balkon apartemennya, rumahnya, bulan yang jauh di sana dia bisa tarik tiba-tiba begitu. Karena dia diberi kesempatan melakonkan sebagai Tuhan. Nah, tapi ada satu bagian yang tidak bisa lepas sebagai Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Di komputernya itu ada begitu banyak doa yang datang masuk. Dalam satu detik itu ada sekian juta doa. Bahkan telinganya karena dia Tuhan, dia harus mendengar begitu banyak orang yang mengajukan permohonan dan sebagainya. Jim Carrey, aktor utama pada film itu, dia pusing menjalani tugas itu, akhirnya semuanya dia bilang yes. Akhirnya yang terjadi apa Bapak Ibu? Kacau. Kenapa? Karena ternyata tidak semua permohonan doa itu benar. Bapak Ibu harus dicamkan, Tuhan tidak pernah menolak doa kita. Ada doa kita yang langsung dijawab. Ada doa kita yang disempurnakan oleh Tuhan. Ada doa kita yang ditunda jawabannya. Bandingkan dengan pernyataan firman Tuhan, Roh Kudus menyempurnakan doa kita. Nah di film itu Bapak Ibu, kembali ke film itu tadi, bahwa Jim Carrey itu langsung menekan tombol yes, semuanya dijawab, akhirnya terjadi kekacauan. Apa yang dikatakan pesan dari film itu, Bapak Ibu, betapa susahnya menjadi Tuhan. Alkitab memberi kesaksian kepada kita, sama seperti kisah pada waktu Musa, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah tidur. Dia memperhatikan, dia mendengar keluh kesah seorang ibu Israel, seorang kakek-kakek Israel, seorang anak-anak Israel segala macam. Dia dengar semuanya itu Bapak Ibu. Dan pada masa Musa Tuhan jawab itu. Pertanyaannya buat kita Bapak Ibu. Apakah Tuhan tidak mendengar ketika sekarang kita beribadah, kita berdoa, kita mohon perlindungan, atau Tuhan terlalu sibuk sehingga Tuhan tidak segera mengizinkan proses pemulihan dunia ini dari COVID-19. Bapak Ibu, dalam beberapa kali kesempatan di sosial media, khususnya yang menjadi tanggung jawab saya sebagai gembala di Jemaat Kasih Karunia, saya terus berbagi kepada Bapak Ibu, jemaat maupun anggota majelis jemaat. Mari sama-sama kita gumuli situasi ini dengan tenang, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan jangan terlalu cepat untuk meneruskan pernyataan-pernyataan orang yang mengatakan, oh Tuhan sedang marah, oh Tuhan sedang mengabaikan. Jangan. Pikiran kita yang kecil ini adalah ciptaan Tuhan. Pikiran kita yang terbatas ini tidak akan pernah bisa memahami Tuhan yang tidak terbatas itu. Bapak Ibu yang kekasih, kesaksian yang terjadi dalam pengutusan Musa mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah yang kita percaya dan kita imani adalah Tuhan yang tidak pernah tidur. Dan ketika kita terus mau menghayati keberadaannya, karyanya, maka kita akan melihat orang Israel mana yang pernah berpikir dan mengimpikan bahwa seorang Musa itu yang buronan itu akan dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Gak ada. Tapi itu adalah cara Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, situasi kita saat ini juga mengajak kita untuk makin melihat dan makin dekat pada Tuhan. Dan meyakini kita masing-masing punya pergumulan, keluarga, rumah tangga.
Entah kesehatan, entah ekonomi, entah apapun. Tapi dia adalah Tuhan yang tidak pernah tidur. Dia dengar keluh kesah. Dan bukan hanya dengar. Sama seperti Musa pasal 7 ayat 3. Dia juga singkapkan misteri itu buat kita. Nah yang ketiga Bapak Ibu, dari kesaksian peristiwa Musa yang diutus oleh Tuhan, kita juga bisa melihat Tuhan yang kita imani adalah Allah yang ada dalam sejarah manusia. Tadi saya sempat singgung di awal renungan, kalau Tuhan gak mau repot, Tuhan angkat aja itu orang Israel keluar dari Mesir dengan cara yang ajaib, lalu kemudian Tuhan tempatkan di di tanah Kanaan, selesai. Tapi Tuhan yang menciptakan sejarah adalah Tuhan yang juga menata sejarah itu. Makanya dia utuslah yang namanya Musa dan Harun. Dan justru pekerjaan Tuhan yang ajaib itu justru kita lihat bukan di langit, bukan di gunung. Beberapa hari yang lalu sempat ramai, viral di sosial media soal dentuman suara itu. Anak Krakatau meletus dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya sebagai pendeta, sebagai orang percaya, saya yakin Tuhan bisa saat ini, kalau Tuhan kehendaki, Tuhan belah itu langit. Bisa saat ini mampu untuk melumpuhkan semua virus. Bisa. Tapi lewat kesaksian hidup seorang Musa, pengutusan Musa, kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan yang ajaib itu Tuhan lakukan di dalam sejarah pada diri-diri manusia. Tuhan memanggil Musa dan mengutus seorang Musa. Ada proses yang Tuhan kerjakan dalam diri manusia. Jadi Bapak Ibu mengagumi pekerjaan Tuhan, jangan kita melihat ke atas. Tapi lihat ke dalam kehidupan kita. Lihat dalam diri kita. Bagaimana Tuhan berbuat dalam hari-hari kehidupan kita. Nah yang terakhir Bapak Ibu kasih, dari apa kesaksian Musa, kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang bekerja dengan caranya. Saya tidak lagi memakai kata ajaib, tapi saya pakai kata mengagumkan. Kenapa? Fascinating et tremendum, itu istilah teologisnya. Kekaguman dalam ketakutan. Karya Tuhan itu tidak terukur. Karya Tuhan itu tidak terbatas. Karya Tuhan itu tidak terduga. Tuhan bisa menggoyang yang namanya kekaisaran Mesir, kekuasaan Mesir pada saat itu lewat seorang bayi yang Tuhan izinkan hidup. Yang namanya Moshe yang diangkat dari air. Itu kan dahsyat Bapak Ibu. Dan itu mengagumkan. Dan bagaimana Tuhan memakai seorang Musa, tidak langsung kemudian dia dikuduskan, lalu kemudian dia disiapkan, tidak. Dia diizinkan tinggal di istana Firaun. Bahkan kalau dia tidak membunuh mandor orang Mesir, beberapa catatan sejarah dan penafsir katakan dia bisa menjadi Firaun berikutnya. Itu makanya Bapak Ibu ketika kita membaca kitab Keluaran, tidak ada protokol yang harus dilewati oleh seorang Musa bertemu dengan Firaun. Kenapa? Karena dia adalah keluarga istana Mesir. Bapak Ibu kita coba lihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang mengagumkan itu. Dan ketika seorang Musa yang begitu tinggi menjadi seorang pangeran Mesir itu, Tuhan pakai dengan cara yang tidak biasa. Bapak Ibu, kadang-kadang kita kalau ditempatkan pada posisi Musa, kita sering katakan, kenapa ya kok Tuhan buat begini dalam hidup saya ini. Saya sudah baik-baik sekarang susah. Tapi Bapak Ibu, rahasia, panggilan, dan pengutusan Tuhan itu luar biasa. Dan jangan pernah bertanya ragu ketika kita sedang diproses. Tapi lihatlah hasil dari proses itu. Dan kita akan katakan luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dalam kitab Nabi, di sana dikatakan Tuhan itu seperti penjunan yang membuat bejana. Bejana itu indah Bapak Ibu, kita tidak bisa lihat ketika dalam proses. Tapi bejana itu indah ketika ada dalam pikiran si penjunan dan kemudian bejana itu mau dibentuk sampai selesai. Itu pekerjaan Allah yang mengagumkan. Kegagalan orang percaya Bapak Ibu ketika dia berhenti dalam proses itu. Dan kemudian mengatakan, susah saya jadi Kristen nih. Susah jadi orang gereja nih. Susah aktif.
Susah nih kita mau dekat sama Tuhan, hidup susah, akhirnya balik arah. Dan ketika balik arah Bapak Ibu, wah sambutannya banyak. Sama seperti ketika Tuhan Yesus disambut di Yerusalem, oh Hosana dan seterusnya. Tapi di balik ucapan-ucapan itu ada banyak kepentingan. Dunia ini Bapak Ibu, kata surat Petrus, itu banyak yang menanti kita di luar sana kalau kita sudah memutuskan untuk tidak dekat dengan Tuhan. Seperti singa yang mengaum katanya. Kalau kita balik arah, wah sambutan macam-macam. Tapi ujungnya bukan kepastian, tapi justru kesia-siaan. Nah Bapak Ibu yang kekasih, dari sini kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang berjanji dan menggenapi janjinya itu dengan cara yang mengagumkan. Masih ingat ya spanduk ini Bapak Ibu? Spanduk ini muncul ketika Bapak Ibu melihat tayangan khotbah Paskah tanggal 12 April, minggu lalu. Dalam khotbah itu saya katakan kalau Tuhan berkenan situasi makin baik, minggu depan kita sudah berkumpul di gereja. Tapi yang terjadi Bapak Ibu kekasih, pada minggu lalu juga situasi yang ada menurut evaluasi pemerintah, aparat, Satgas mengatakan bahwa wilayah Banten khususnya Tangerang belum bisa dikatakan dalam kondisi yang membaik. Sebaliknya malah kemudian pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang mengajukan pemberlakuan status PSBB. Sederhananya kondisi kita ini justru makin memprihatinkan. Nah, saya munculkan banner ini untuk mengatakan begini Bapak Ibu. Siapa di antara kita warga Jemaat Kasih Karunia yang tidak rindu untuk datang ke gereja untuk merayakan Paskah? Pasti kita semua rindu. Ketika kita buat itu yang namanya foto-foto dan lain sebagainya, kita mulai video call, kita masing-masing berinisiatif dengan aplikasi Zoom, kita kemudian ketemu. Bapak Ibu ada kerinduan yang besar. Tapi sekali lagi Bapak Ibu kasih, lewat firman Tuhan Keluaran, pasal yang ke-7, pengutusan Musa. Cara Tuhan bekerja yang mengagumkan itu. Kita mau diingatkan bahwa menghayati kebangkitan Kristus, kita mau diteguhkan bahwa Dia yang bangkit, menang atas maut itu, bukan hanya kita rayakan dengan heroisme, wah ada salib yang dipikul dan kemudian darah-darah, ada mahkota, lalu kemudian kubur kosong, bukan. Tapi Dia yang menang atas maut itu. Sebagaimana keyakinan Musa dan Harun melihat kerubutan ular-ular dari ahli sihir itu, mereka tetap tenang. Kenapa? Karena mereka tahu Allah yang mengutus itu ada bersama dengan mereka. Saat ini Bapak Ibu, ketika kita belum bisa berkumpul, beribadah, merayakan Paskah secara ritual. Bapak Ibu, Tuhan yang bangkit itu tidak menunggu di sana. Yesus yang bangkit itu ada, sedang bekerja pada setiap kita. Dan Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan yang mengasihi setiap kita. Yang mengerti isi pikiran kita. Yang mengerti isi hati kita. Yang mendengar segala permohonan kita. Yang mendengar segala seruan kita, bahkan yang mendengar isi hati kita yang tidak berani untuk kita keluarkan. Dia yang menang atas maut, sekarang sedang bekerja dan tetap mengasihi kita. Dia tidak tidur. Dia yang mengutus kita, Dia ada bersama dengan kita. Bapak Ibu, mari kita belajar seperti seorang Musa. Mau pergi untuk diutus. Melakukan segala yang Tuhan perintahkan untuk mendatangkan kebaikan. Apapun itu. Di tengah situasi seperti apapun. Karena apa? Karena Dia tahu Dia tidak berjalan sendiri. Bapak Ibu kekasih, kita lanjutkan perjalanan kehidupan kita. Kita tetap berdoa, memohon kepada Tuhan untuk situasi-situasi ini makin membaik. Kita berdoa mohon hikmat dari Tuhan untuk para pemimpin kita, supaya situasi-situasi ini boleh semakin pulih. Dan kita percaya ketika Tuhan bekerja, maka pekerjaannya mengagumkan. Mari kita menjadi pemberita-pemberita akan pekerjaan Tuhan yang mengagumkan.
Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 362, bait 1 dan baitnya yang kedua. Aku milikmu dan kata-kata selanjutnya. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa, mari jemaat berdiri, kita bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita dengan hati dan mulut mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini hanya oleh kemurahan Tuhan kami walaupun tidak terkumpul di gedung gereja, tapi Tuhan izinkan kami untuk melakukan ibadah kepadamu dari tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan melihat kerinduan kami, bukan untuk ada berkumpul bersama saja, tapi terutama kami dapat bersekutu, dijumpai oleh Tuhan dalam ibadah. Karena itu kami percaya Tuhan menyempurnakan ibadah kami menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Dan kami percaya dari sorga ada berkat-berkat Allah bagi kami. Bapa di sorga, kami terus bersyukur dengan berbagai keadaan dan situasi yang kami jalani saat ini. Karena firman-Mu teristimewa pada saat ini, melalui kesaksian kitab Keluaran pasal yang ke-7,
kami bersama-sama diteguhkan kembali melalui diri seorang hamba-Mu Musa, didampingi oleh saudaranya Harun. Tuhan, terlalu kecil seorang Musa untuk berhadapan Firaun yang adalah penguasa pada saat itu. Tapi yang kecil menjadi besar karena ia tidak berjalan sendiri. Ia berjalan bersama dengan Engkau, Allah yang maha besar. Pelajaran iman dari kesaksian hamba-Mu Musa meneguhkan kami ketika kami menjalani hidup kami hari-hari ini. Dunia, khususnya Indonesia, lebih khusus lagi kami yang ada di Provinsi Banten, di Kota Tangerang. Saat-saat ini Tuhan, kami sedang menghadapi situasi pandemi virus corona. Ada berbagai usaha yang dilakukan dari pemerintah pusat, Bapak Presiden Joko Widodo dengan seluruh jajarannya, Satgas penanganan percepatan penanganan penyebaran virus corona, Bapak Doni dan juga seluruh jajarannya, bahkan sampai ke daerah-daerah. Mereka bekerja sangat keras, termasuk juga dokter, juru rawat, pihak rumah sakit, puskesmas, berbagai lini, semua bekerja, berupaya untuk mengatasi dan memulihkan kondisi kehidupan ini. Tuhan, dengan kerendahan kami bertelut di hadapan Tuhan. Berkati semua upaya-upaya ini. Termasuk upaya-upaya yang kami lakukan sebagai masyarakat, sebagai warga gereja, sebagai orang percaya. Kami memutus rantai penyebaran virus corona ini dengan melakukan tetap tinggal di rumah, tetap memakai masker, tetap menjaga kebersihan. Tuhan, Engkau berkati. Karena kami tahu Tuhan, tanpa berkat daripada-Mu, kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dalam doa kami bersehati terus mendoakan semua upaya-upaya ini. Secara khusus kami berdoa untuk pasien-pasien COVID-19. Teguhkan mereka Tuhan, ketika mereka meregang nyawa karena dahsyatnya penderitaan mereka. Kami percaya dengan keteguhan yang Tuhan karuniakan, terlebih karena perkenanan Tuhan, mereka boleh melewati situasi-situasi krisis mereka. Demikian pun keluarga dari mereka, Tuhan juga teguhkan, sehingga keteguhan hati mereka menguatkan anggota keluarga mereka yang dalam kondisi sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pasien-pasien lainnya yang saat ini sedang mengisolasi diri, sedang dalam proses pemulihan. Tuhan, kami berdoa buat mereka. Bapa di surga, kami mohon Tuhan limpahkan hikmat bagi pemerintah kami. Khususnya juga dengan pemberlakuan PSBB di wilayah Banten dan Kota Tangerang. Tuhan berkati kami selaku aparat, selaku masyarakat, sehingga pemberlakuan PSBB ini dapat mempercepat penanganan penyebaran virus corona, dan kami boleh memutus itu semua, dan proses pemulihan kehidupan masyarakat kami boleh terjadi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja-Mu, juga jemaat kami. Tuhan juga berkati kami, sehingga kami boleh mengambil bagian dalam aksi-aksi kemanusiaan, memperhatikan, peduli terhadap sesama. Tuhan memberkati. Kami bersyukur melalui jemaat Tuhan, kami juga boleh melakukan aksi untuk peduli terhadap warga jemaat kami yang terdampak dengan situasi ini. Ada 16 keluarga yang secara khusus kami bantu.
Terima kasih juga untuk para donatur yang juga dengan sukacita, dengan kerelaan mau menjadi bagian untuk kegiatan aksi peduli dan bantu warga jemaat kami ini. Kami juga boleh bersyukur ya Tuhan bahwa sebagai gereja kami juga memberi kontribusi untuk kedua lingkungan RW kami, baik RW 10 maupun RW 2. Dan kami tetap berdoa ya Tuhan, dan kami tetap juga memohon daripada Tuhan kami dimampukan untuk berbuat segala hal yang baik bagi lingkungan masyarakat kami. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat kami, seluruh jemaat kami di sektor 1 sampai 6 dan juga di Pospel Taman Adiasa. Tuhan berkati tiap rumah tangga dari kami ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami. Tuhan memberikan segala yang baik dalam kehidupan kami. Pekerjaan usaha kami pasti terganggu dengan situasi ini. Tuhan berikan keteguhan bagi kami untuk terus meyakini ada karya Tuhan yang mengagumkan di depan sana yang disiapkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat-saat ini dalam studi mereka masing-masing tetap menjalankan tugas-tugas sekolah mereka, tetap mengerjakan tugas-tugas akhir mereka. Tuhan berkati, sehingga dengan hikmat Tuhan mereka boleh mengerjakan itu dengan baik dan mendapatkan prestasi yang terbaik. Terima kasih, kami juga mau bersyukur untuk setiap pribadi, anggota jemaat kami dan keluarga yang menerima berkat kemurahan Tuhan, pertambahan usia kelahiran, maupun pertambahan usia perjalanan perkawinan. Tuhan berkati. Bapa di surga, pada akhirnya kami mau menyerahkan keutuhan hidup kami. Sama seperti Musa dan Harun yang melangkah menghadap Firaun. Di depan mereka ada begitu banyak tantangan, ancaman dan bahaya. Tapi langkah mereka tidak goyah karena mereka melangkah tidak sendirian. Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Dan kami mau melangkah pasti. Karena kami tidak melangkah sendirian. Kami melangkah bersama Engkau, Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dan menang atas maut. Dan yang saat ini sedang bekerja dan tetap mengasihi kami. Terima kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan dilanjutkan bagian tata ibadah berikutnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu.